Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ketahui 8 penambang asal Bogor di Banyumas, Jawa Tengah masih terjebak dalam tambang di kedalaman 70 meter. Sudah ada berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengevakuasi ke-8 korban, namun hingga kini hasilnya juga masih nihil. Apa kendala dan juga kenapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat ilustrasi dari tambang di Banyumas, karena tambang di sana itu merupakan tambang rakyat yang statusnya masih ilegal. Bentuknya masih sangat sederhana. Kita bisa lihat di grafis yang ini, pemirsa, di mana tambang yang digali oleh warga Bogor tersebut ini disebut sebagai tambang ataupun lubang Bogor. Nah, ada undakan-undakan atau tingkatan-tingkatan menuju tambang tersebut. Undakan pertama kedalamannya adalah 20 meter ke bawah, lalu secara horizontal lurus lagi terowongan 10 meter, dan menuju ke undakan yang kedua turun lagi 12 meter. Begitupun seterusnya sampai dengan total kedalamannya adalah 70 meter. Nah, di meter ke-60 menuju ke-70 inilah, atau di undakan keempat tepat di sana, diduga ke-8 penambang masih terjebak dan juga belum berhasil dievakuasi. Padahal tinggi muka air yang diketahui terakhir adalah mencapai dengan 11,7 meter dari permukaan tambang. Artinya air sudah ada 11,72 meter namun juga masih belum bisa dievakuasi. Kita akan lihat lagi dugaan bagaimana awal mula dari tambang ini bisa kemasukan air. Ada beberapa dugaan yang dilakukan ditelusuri oleh tim SAR gabungan, namun yang terbaru kemarin diungkapkan bahwa selain ada tambang yang disebut sebagai lubang dari Bogor ini, ada beberapa lubang lainnya yang ditambang juga oleh warga. Yang paling dekat ini adalah tambang Dondang atau Dondong. Tambang Dondong ini jaraknya hanya sekitar 15 meter saja dari lubang Bogor. Pada saat kejadian, kedua tambang ini atau kedua lubang ini sedang sama-sama dimasuki oleh penambang. Nah, di tambang Dondong ini, pada kedalaman 20 meter, para penambang tidak sengaja menggali lapisan kedap air sehingga terjadilah kebocoran di sana. Tepatnya di kira-kira di meter 20, kita bisa lihat juga ilustrasinya. Nah, karena bocor di sana, ada aliran air yang masuk atau merembes menuju ke arah lubang Bogor karena jaraknya hanya 15 meter saja. Dan di sanalah terjadi kebocoran sehingga debit air yang masuk ke dalam lubang Bogor semakin meningkat. Ditambah lagi karena aliran ini ada sungai juga di sana sehingga ini juga semakin derasnya air menuju ke sana. Apalagi kalau kita lihat juga bahwa lubang yang ada di lubang Bogor ini adalah lebih dalam sehingga ketika air masuk maka ini akan semakin terjebak penambang di sana dan juga sampai dengan saat ini pun masih belum bisa dievakuasi. Tentunya ini pun menjadi kesulitan tersendiri bagi para tim SAR gabungan untuk dapat melakukan proses evakuasi terkait dengan para penambang yang ada di sana. Seperti inilah kira-kira, dan tentunya upaya-upaya masih akan dilakukan. Kita juga akan melihat, pemirsa, dan muncul pertanyaan, mengapa bisa tambang yang sudah dalamnya sampai dengan 70 meter ini untuk lubang Bogor sudah terbangun begitu dalam sampai dengan 70 meter. Ternyata tambang yang berada di Desa Pancurendang ini sudah beroperasi sejak tahun 2014 dan pernah juga diharapkan bisa menjadi pertambangan rakyat. Karena itulah semakin masif penambang menuju ke sana. Akhirnya di tahun 2017 pernah ada sosialisasi dilakukan oleh Dinas ESDM terkait dengan bagaimana menambang yang baik dan juga aman. Sehingga di tahun 2021 melalui badan koperasi bernama Sela Kencana, izin tambang pun diajukan. Tapi hingga hari ini izinnya masih belum terbit, yang artinya penambangan ataupun proses operasi pertambangan di Desa Pancurendang di Banyumas ini masih ilegal karena belum keluar izinnya dari pihak terkait. Nah, setelah itu, pemirsa, proses penyelamatan sudah dilangsungkan juga selama beberapa hari. Hari ini hari keempat, di mana sudah dimulai sejak 26 Juli 2023 kemarin. Hari pertama kita lihat apa saja sudah dilakukan. Mulai dari melakukan membagi titik pencarian, karena ada beberapa titik kemarin yang diduga ini merupakan kebocoran dari beberapa lubang-lubang tambang di sana. Tim SAR gabungan juga sudah melakukan penyedotan air, namun juga di hari pertama masih belum membuahkan hasil. Di hari kedua juga dilakukan penyedotan air. Ada juga beberapa resapan yang akhirnya ditutup oleh tim SAR gabungan, serta menurunkan kamera hall untuk dapat melihat ke dalam lubang Bogor bagaimana situasi di sana. Tapi ternyata setelah diturunkan kamera, air di sana begitu keruh sehingga tidak bisa mendapatkan informasi yang begitu signifikan apakah ataupun terkait dengan keberadaan dari penambang yang masih terjebak di meter 70 sampai dengan meter
60 sampai dengan 70 di lubang Bogor tersebut. Kemudian dilanjutkan di hari ketiga, yang mana untuk dapat mengantisipasi agar air ini semakin dikuras di dalam lubang Bogor, maka tim SAR gabungan melakukan pembendungan sungai. Selain itu, penyedotan air juga kini dilakukan selama 24 jam agar air yang ada di dalam lubang Bogor ini bisa benar-benar tersedot semua. Bahkan juga dikatakan kemarin sudah disiapkan ada tim selam. Tapi kendalanya adalah karena ruangan ataupun diameter yang begitu sempit sehingga tidak memungkinkan ada tim selam bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, sebenarnya dalam upaya pencarian ini pemirsa, beberapa kendala dialami oleh tim SAR gabungan. Yang pertama, ini masih berkaitan dengan lubang galian yang hanya muat satu orang saja. Tadi kita juga sudah lihat ilustrasinya bagaimana hanya ada diameter 1 meter saja. Bahkan untuk dimasuki tim SAR gabungan pun tidak bisa, penyelam masuk pun tidak bisa. Begitu sulit sekali untuk bisa masuk ke sana melakukan proses evakuasi ataupun mengecek bagaimana keadaan di dalam. Kemudian setelah dilakukan pengecekan lagi, ternyata tim SAR gabungan menemukan adanya cekungan air tanah atau air dalam tanah, tepatnya di meter ke-30. Ini juga masih relevan jika kita tadi sandingkan dengan adanya kebocoran dari lubang yang ada di sampingnya, lubang dondong. Maka ini bisa diduga kuat juga bahwa air tersebut masih mengalir menuju ke lubang Bogor. Dan ini juga tentunya membahayakan proses evakuasi. Selain itu juga dengan air yang keruh, di mana ketika diselami atau dicoba untuk diselami, ternyata keruhnya air ini tidak bisa memberikan visibilitas yang baik kepada tim SAR gabungan dan juga penyelamat. Ini pun menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR untuk dapat melakukan penyelamatan kepada 8 penambang yang masih terjebak di sana sampai dengan saat ini. Nah, itu dia proses penyelamatan dari 8 penambang di Banyumas. Tentunya di hari ini sudah masuk operasi evakuasi hari keempat. Penyedotan air juga masih terus dilakukan dan tentunya upaya-upaya untuk dapat mengevakuasi ke-8 penambang akan terus dioptimalkan oleh tim SAR gabungan. Kita harapkan akan ada kabar baik di hari ini agar bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat bahwa ke-8 penambang ini bagaimana nasib ke depannya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.